Oke, bayangin deh rasanya nunggu sesuatu selama lebih dari 2 dekade. Lama banget kan? Selama 22 tahun, para pendukung Meriam London cuma bisa gigit jari ngeliatin rival-rival mereka gonta-ganti angkat piala. Tapi, penderitaan itu akhirnya resmi berakhir hari ini. Di ulasan kali ini, kita bakal bongkar habis-habisan gimana Mikel Arteta nampilin sebuah masterclass taktis yang luar biasa. Kita bakal ngeliat pergeseran paradigma yang bener-bener radikal. Gimana Arsenal berubah total dari tim yang dulu mendewakan sepak bola indah dan mengalir, jadi mesin pemenang yang super pragmatis dan gak kenal ampun. Nah, mari kita bahas ini lebih dalam. Kalau dengar kata-kata dari komentator Anthony Taylor ini, kita tuh kayak bisa ngerasain kelegaan emosional yang benar-benar meluap dari para fans. Setelah sekian lama ada di bawah bayang-bayang dominasi Pep Guardiola dan Manchester City, akhirnya mereka takluk juga. Arsenal sukses ngunci gelar Liga Premier dengan total 82 poin. Asli deh, atmosfer di London Utara tuh pasti pecah banget. Ini bukan cuma soal menang piala ya, tapi ini kayak ngelepasin beban sejarah yang super berat. Buat benar-benar paham seberapa epik pencapaian ini, kita tarik mundur sedikit ya. Perjalanannya dimulai dari musim 2003-2004, era legendaris The Invincibles racikan Arsene Wenger. Terus kita maju ke 7 tahun lalu, pas Mikel Arteta baru datang. Waktu itu dia langsung mulai proyek perombakan skuad yang masif banget, sampai ngabisin dana sekitar 7 triliun rupiah. Dan sekarang, di musim 2025-2026 ini, semuanya kebayar lunas. Di usianya yang baru 44 tahun, Arteta nggak cuma bawa pulang trofi, tapi dia juga mecahin rekor sebagai pelatih Arsenal termuda yang bisa juara Liga, ngalahin rekor George Graham dengan selisih 124 hari. Gila kan? Tapi, ya ampun, prosesnya itu loh sama sekali nggak gampang. Dulu pas lagi berdarah-darah ngebangun tim, mereka ini sering banget jadi bahan olok-olokan. Ada masa di mana Arsenal dijulukin kayak gajah di atas pohon, maksudnya cuma tinggal nunggu waktu aja buat jatuh karena nggak kuat nahan berat badannya sendiri. Belum lagi cap badut Eropa yang sering dilempar ke mereka. Tapi coba lihat sisi kanannya sekarang. Mereka berhasil memutarbalikkan semua cibiran itu jadi kejayaan. Sangat memuaskan pastinya buat ngebungkam orang-orang yang dulu ngeraguin mereka. Terus gimana sih cara mereka akhirnya bisa buka puasa gelar ini? Nah, ini dia ironi terbesarnya. Kalian tahu nggak, Arsenal itu ngakhirin puasa 22 tahunnya bukan dengan mainin sepak bola menyerang yang estetik kayak dulu. Sama sekali nggak. Mereka justru nemuin jalan keluar lewat pragmatisme yang dingin banget. Mereka benar-benar ngorbanin gaya main cantik demi sebuah trofi. Kalau kita ingat-ingat lagi Arsenal di era Arsenal Wenger, identitas mereka tuh jelas banget. Umpan kaki ke kaki yang cepat, pergerakan yang agresif, dan pokoknya manjain mata banget lah. Tapi kalau kita lihat Arsenal racikan Arteta sekarang, kontrasnya itu kerasa banget. Mereka jadi sangat pragmatis, lebih milih bertahan di area sendiri, sampai-sampai taktik ini sering diejek dengan sebutan harambol. Arteta sadar betul, kalau mau menang, dia harus berani ngubah DNA asli klub ini. Dan ini ngejelasin dengan sangat brilian kenapa perubahan taktik itu dilakuin. Buat para fans tradisionalis yang mungkin agak keberatan dengan hilangnya permainan cantik Arsenal, coba dia perhatiin angka-angkanya. Ternyata, gaya pragmatis Arteta ini ngasilin persentase kemenangan yang lebih tinggi loh. Dari 351 pertandingan, Arteta punya tingkat kemenangan di angka 60,4%. Ini lebih tinggi dari rekor sang legenda Arsene Wenger yang ada di angka 57,2%. Terbukti kan, main pragmatis itu ngasilin lebih banyak poin nyata. Kalau mau cari studi kasus yang paling sempurna buat taktik ini, pertandingan lawan Brighton adalah jawabannya. Di laga ini, Arteta benar-benar nurunin egonya buat sekedar main bagus. Mereka cetak 1 gol lewat Bukayo Saka, terus ya udah, mereka langsung bertahan total. Bayangin, Arsenal ngelepasin 58% penguasaan bola buat Brighton. Brighton nyerang terus sampai ngelepasin 13 tembakan, sementara Arsenal cuma 4. Dan kunci utama mereka bisa selamat dari gempuran itu, tentu aja, penyelamatan-penyelamatan heroik dari kiper mereka, David Raya. Komentar dari Fabian Harsler, manajer Brighton ini lumayan lucu sih kalau dipikir-pikir. Dia ngomong gini gara-gara kelihatan banget frustrasinya nembus pertahanan Arsenal. Buat manajer lawan yang berharap bakal adu serangan secara terbuka melawan Arsenal yang biasanya ya, berhadapan sama blok pertahanan rendah yang super rapat dari Arteta tuh jelas jadi mimpi buruk yang bikin pusing kepala. Jadi, disinilah fondasi gelar juara mereka sebenarnya dibangun. Bukan dari seberapa sering mereka nyerang, tapi dari seberapa susah mereka buat dijebol. Mari kita bedah lebih dalam seberapa ngerisi benteng pertahanan yang dibikin Arteta musim ini. Siap-siap ya, karena angka-angkanya luar biasa. 26. Angka ini penting banget buat diingat. Ini adalah total kebobolan Arsenal selama 1 musim penuh di Liga Premier. Paling sedikit di antara semua tim. Fakta ini dengan jelas ngebuktiin kalau pertahanan mereka tuh bener-bener solid dan rapat banget musim ini.
Terus ditambah lagi sama pencapaian ini, 19 kali clean sheet. Nggak kebobolan sama sekali di 19 pertandingan itu bukan sesuatu yang terjadi karena kebetulan. Ini adalah hasil dari kedisiplinan tingkat tinggi dan pergeseran fokus total ke arah pertahanan pragmatis yang udah kita bahas tadi. Jadi poin krusialnya tuh di sini. Kalau mereka lebih milih bertahan dan ngorbanin penguasaan bola, terus mereka nyetak gol dari mana? Nah, ini bagian yang paling jenius. Pilar taktis kedua mereka selain pertahanan baja adalah dominasi mutlak lewat skema bola mati atau set piece. 18 gol. Asli ini angka yang gila banget. 18 gol tercipta murni cuma dari tendangan sudut aja. Dan ini berhasil nyamain rekornya Tottenham Hotspur. Senjata dari sepak pojok ini yang sering jadi juru selamat mereka di laga-laga krusial. Contohnya aja waktu menang 2-1 lawan Chelsea di Derby London. Nah, yang bikin slide ini bener-bener menarik adalah saat kita ngebandingin pencapaian set piece mereka secara historis. Total musim ini Arsenal nyetak 35 gol dari bola mati. Mereka sekarang benar-benar ada di level yang sama master pragmatis Eropa lainnya. Cuma kalah tipis dari Real Madrid eranya Jose Mourinho yang cetak 38 gol, sama Atletico Madridnya Diego Simeone dengan 37 gol. Sistemnya Arteta ini kerjanya udah persis kayak mesin pemenang Eropa beneran. Dan ngomong-ngomong soal Eropa, efektivitas taktik ini tuh ternyata merembet langsung ke kompetisi paling elit. Arsenal akhirnya balik lagi ke final Liga Champions. Coba bayangin, terakhir kali mereka ngerasain main di final kompetisi ini tuh tahun 2006 loh. Penantian yang lumayan bikin merinding buat para fans sejatinya. Perjalanan mereka ke final ini juga nggak bisa dibilang mulus-mulus aja. Bener-bener menguji mental. Mereka sempat nyapu bersih 8 laga di fase Liga dengan kemenangan beruntun. Terus, mereka akhirnya berhasil mutusin kutukan selalu gugur di babak 16 besar. Tapi yang paling epik tuh di semifinal. Ketemu rajanya Harambol, Atletico Madrid, asuhan Diego Simeone, dan Arsenal sukses ngalahin Simeone pakai gaya mainnya sendiri dengan agregat 2-1. Sekarang, raksasa Prancis sang juara bertahan PSG udah nunggu di final. Walaupun lawannya nanti adalah sang juara bertahan, coba lihat prediksi dari superkomputer Opta ini. Opta justru ngasih probabilitas sebesar 55,76% buat Arsenal keluar sebagai juara dan ngangkat trofi. Matematika dan analitik benar-benar berpihak sama fondasi taktis pragmatis yang udah dibangun susah payah ini. Tapi ya, di balik angka-angka statistik yang mentereng tadi, kita nggak boleh lupa satu hal. Sistem ini nggak bakal bisa jalan tanpa pemain-pemain bintang yang rela turunin ego mereka. Pemain kreatif kayak Bukayo Saka, Declan Rice, Kapten Martin Odegaard, sampai Victor Gyökeres dan Kai Havertz. Mereka semua ini ngelepasin gaya main individu yang flamboyan demi bisa masuk ke sistem yang disiplin, pekerja keras, dan konsisten menang. Pengorbanan mereka itu benar-benar jadi kuncinya. Jadi, ini ngebawa kita ke satu pertanyaan yang lumayan bikin penasaran. Lewat fondasi pertahanan baja, senjata mematikan dari set piece, dan mentalitas pemain yang rela berkorban, apa kita ini lagi jadi saksi lahirnya sebuah dinasti baru di Liga Inggris? Apalagi kalau kita lihat Manchester City, Liverpool, dan Chelsea yang sekarang lagi sibuk bongkar pasang skuad dan pelatih, Arsenal justru punya stabilitas yang solid. Kira-kira, apa pragmatisme Arteta ini bakal nguasain Liga untuk 10 tahun ke depan? Gimana menurut kalian? Coba dipikir-pikir deh. Dan terima kasih udah nemenin ulasan kita kali ini.